Oke, selamat datang di channel saya GSI. Di sini kita akan membahas seputar XRP ya, berita yang bisa dibilang lagi hot-hotnya ya di awal tahun ini juga gitu. Karena XRP merupakan market cap salah satu altcoin terbesar di dunia ya. Jadi membuat banyak eh, orang-orang panik gitu, apa yang harus dilakukan begitu. Nah, dari sini kita akan melihat ya, XRP ini kan tidak henti-hentinya didam oleh Grayscale ya. Grayscale ini adalah seorang manajer investasi yang mengikuti jejak Bitwise dan tidak akan memegang XRP lagi. Dia tidak akan memegang XRP lagi dan akan menjual semua dan memindahkan asetnya itu ke Bitcoin, Ethereum, BCH dan Litecoin gitu. Dan itu juga yang menyebabkan ya Bitcoin sekarang ini terjadi lonjakan sudah menyentuh 490 juta gitu atau sekitar 35.000 US dollar. Dan begitu juga dengan Ethereum, BCH dan Litecoin gitu. Karena dana yang dipegang oleh Grayscale ini pada XRP itu sangat besar sekali pada waktu itu ya. Ini yang akan dipindahkan ke instrumen lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, BCH dan Litecoin. Hingga ini membuat seperti Litecoin ini naik peringkat kembali menyalip XRP di posisi 4 ya, sehingga XRP turun menjadi peringkat kelima gitu. Jadi ini bisa menjadi apa ya, sebuah peringatan juga bagi kita holder XRP gitu. Tapi kalau dilihat dari kondisi dan berita-berita yang lagi hot ini ya, XRP yang sedang didump oleh Grayscale ini, kita lihat dari grafik sebenarnya XRP ini tidak terlalu banyak mempengaruhi apa harganya XRP ya. Malah kita lihat nih XRP masih sideways aja ya, tenang, anteng gitu ya. Tidak terlalu banyak perubahan begitu. Harga juga di sekitar 3.300, terus turun lagi ke 3.000, naik lagi 3.200. Begitu-begitu aja gitu. Jadi mau didam kayak apapun, mau digoreng kayak apapun, kayaknya XRP ini tidak terlalu terpengaruh gitu. Tapi dia terpengaruh oleh sebuah FOMO ya, istilahnya kayak tebar fear gitu ya, menebar ketakutan gitu. Seperti SEC menggugat XRP, apa segala macam. XRP itu tidak aman, koin XRP itu tidak eh, tidak mematuhi peraturan gitu. Dan XRP itu centralized yang sama saja antinya tidak sepaham dengan prinsip kripto gitu kan. Jadi hal-hal itu yang membuat XRP ini yang bisa menjadi goyang gitu. Tapi kalau soal dam, di pump gitu kayaknya sulit sih sebenarnya. Tapi itu bisa terjadi ya, pump besar-besaran ataupun dam besar-besaran itu terjadi bisa karena sebuah eh, FOMO ya, berita yang sangat jelek gitu. Juga bisa sebuah berita yang sangat bagus gitu. Kayak kemarin itu kan terjadi distribusi SPAC gitu. Hal-hal itu yang bisa menggerakkan XRP gitu. Tapi kalau ada orang-orang besar sekalipun yang mau ngedam sampai 100 juta US dollar sekalipun, nggak akan terlalu banyak bergoyang ini grafik. Itu XRP gitu. Itu hebatnya XRP sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, apa yang harus kita lakukan sebenarnya gitu? Sebenarnya tidak banyak ya. Paling kita bisa melakukan untuk jangka pendek saja gitu. Sini saya perhatikan ya, kalau saya lihat dari analisa Fibonacci ya, menurut Fibonacci ya, bahwa XRP ini masih sideways panjang ke depannya gitu. Bahkan pengaruh dari berita soal dam grayscale itu tidak mempengaruhi gitu. Jadi tindakan yang harus kita ambil sebenarnya menunggu XRP di harga 2940, sekitar range gitu ya, 2940 sampai 3050 gitu. Itu menurut Fibonacci adalah golden buy-nya gitu, dan melakukan buy untuk menambah aset XRP Anda gitu. Tapi ini bersifat jangka pendek, jadi Anda bisa jual juga di angka 3450 gitu ya. Jadi ini kan bisa menjadi apa ya, panduan kita juga untuk melakukan pingpong ya, trading jangka pendek ya.
Karena kalau untuk kita investasi jangka panjang, saya yakin para holder tidak akan pernah menjualnya gitu. Tapi kalau kita mau trading gitu kan, tanpa mengganggu hold XRP yang sudah kita hold gitu, ya kita trading aja sambil berjalan aja waktu demi waktu gitu, menunggu berita apa gitu ya, perkembangan XRP ataupun Bitcoin bagaimana gitu. Tapi tidak terlepas dari itu, kita juga bisa bermain di koin-koin lain ya, seperti XLM, Litecoin bahkan ya, ataupun di Bitcoin ataupun di Ethereum gitu. Cuman ini kita bahas tentang XRP ya. Apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau dilihat di sini kan kita lihat ya, ini temboknya kan udah tebal ini ya. Tembok XRP ini ada di angka 3.550 gitu. Dan di area supportnya yang terkuat itu adalah di 2.550. Dan bisa dikatakan masih panjang untuk menunggu posisi tersebut ya, karena 2.550 itu adalah support terkuatnya XRP gitu. Jadi ya itulah ya, bisa kita katakan seperti yang saya bilang tadi, kita bisa seharusnya mengambil posisi di antara range 2940 sampai 3050, di antara itu gitu. Anda bisa mengambil posisi buy dan dijual di angka 3450. Ya, setelah itu Anda take profit saja, sudah begitu. Setelah itu selagi masih sideways ya, Anda bisa juga ya melakukan seperti yang tadi. Karena ini sideways ini masih ada di batas area resisten dan support, ini masih sideways terus ini. Terus sideways. Jadi Anda bisa melakukan pingpong lah ya, trading jangka pendek terus gitu. Ya seperti itulah ya kondisinya. Jadi kita lihat kan menurut Fibonacci ini adalah area golden buy nih sebenarnya. Di area sideways ini sebenarnya area golden buy gitu. Area amannya malah sebenarnya dengan kondisi pasar XRP ini gitu. Jadi inilah yang bisa kita lakukan untuk saat ini sambil menunggu bagaimana perkembangan berita selanjutnya XRP dan SEC ya. Inilah ya, sampai di sini saja saya pembahasannya karena ini kan lebih mengarah ke arah analisa grafik aja nih sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk saat ini saya sarankan trading jangka pendek aja dengan tetap melakukan manajemen risiko ya, dengan tetap melakukan batas-batas kerugian gitu. Ya, saya sarankan batas kerugian Anda tadi ya di angka 3.000 dan di angka 2.550 yang terbawah. Kalau turun lagi sampai di situ, Anda sebaiknya cut loss saja sebenarnya. Kayaknya sudah bisa kita bilang apa ya, kita menjadi pengkoleksi XRP aja lah untuk masa mendatang dan masa jangka yang panjang gitu. Sekian, terima kasih. Semoga berita ini tidak mempengaruhi semangat Anda, dan yakinlah bahwa XRP itu merupakan sebuah perusahaan yang berfundamental yang sangat baik di atas naungan Ripple Labs. Salam profit, sukses terus.